وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Bapak Ibu para jemaah Masjid Al-Marhamah yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan oleh Allah hambanya yang beriman. Kita meyakini kebenaran Al-Quran dan Sunnah, dan karena iman yang kita miliki, kita memiliki upaya untuk menyesuaikan diri dengan panutan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada cara yang paling tepat bagi manusia untuk bisa mengikuti panutannya selain dengan mengkaji apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Karena itulah hakikat dari belajar ilmu agama adalah upaya untuk mendekatkan diri dengan aturan, upaya untuk bisa menyesuaikan diri dengan ajaran Nabi SAW. Maka Nabi SAW menjadikan pahala yang besar bagi mereka yang menyediakan waktunya untuk belajar ilmu agama. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalahu Allahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang dia menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya menuju surga. Dan betapa tidak, karena orang yang menuntut ilmu sekali lagi adalah ingin menyesuaikan dirinya dengan ajaran Nabi SAW. Ketika dia belajar, maka dia sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebaliknya, ketika orang itu tidak mau belajar, maka bagaimana dia bisa menyesuaikan diri dengan ajaran Rasulullah SAW? Ada sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Dia membandingkan antara ilmu dengan kebodohan. Kata Imam Ibnu Qayyim, "Ma min madhin fil Qur'an illa wa kana min thamaratil ilmi." Semua pujian yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an itu tidak lain karena buah dari ilmu. Wa ma min dhammin fil Qur'an illa wa kana min thamaratil jahli. Sebaliknya, setiap celaan dan penghinaan, setiap celaan dan ejekan yang Allah berikan dalam Al-Quran itu tidak lain adalah buah dari kebodohan. Ketika kita dihadapkan pada dua pilihan, jadi orang yang ngerti agama atau jadi orang yang tidak ngerti agama, tentu semua orang akan memilih, saya akan berusaha untuk menjadi orang yang ngerti agama. Karena dengan itu kita akan bisa lebih mudah untuk meniti jalan menuju surga. Semoga kesabaran Bapak Ibu dengan duduk di masjid ini termasuk di antara bentuk amal saleh yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lebih dari itu, saya teringat firman Allah Subhanahu wa taala di surat As-Sajdah. Allah Subhanahu wa taala memuji penduduk surga yang salah satu karakternya, kata Allah, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun." Tatajafa junubuhum 'anil madaji', lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an, mereka beribadah kepada Allah diiringi dengan rasa harap dan rasa cemas, mengharap pahala dari Allah dan cemas jangan amalnya tidak diterima oleh Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka mensedekahkan, menginfakkan sebagian yang aku bisikan kepada mereka. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bagian dari makna lambung mereka jauh dari tempat tidur, menurut Anas bin Malik adalah wa kanu yad'una rabbahum bainal maghribi wal isya. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala antara maghrib dan isya, sehingga mereka tidak istirahat. Bapak Ibu menunda makan malam, Bapak Ibu tidak pulang ke rumah, tidak nonton TV, tidak bertemu keluarga, namun kita di sini berkumpul, menyisakan waktu kita, menyediakan waktu kita untuk kemudian belajar ilmu agama. Dan insya Allah apa yang kita lakukan sekali lagi adalah kegiatan ibadah. Semoga apa yang kita lakukan bagian dari tafsir firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita baca, yaitu di antara ciri khas orang saleh, mereka lambungnya jauh dari tempat tidur karena antara maghrib sampai isya mereka tidak beristirahat, namun melanjutkan satu ibadah dan disambung dengan ibadah berikutnya untuk menantikan ibadah berikutnya. Kita selesai sholat maghrib, kemudian nanti ada sholat isya. Antara maghrib dan isya kita tidak putus,
namun kita isi dengan ibadah, sehingga bersambung antara satu ibadah dengan ibadah berikutnya. Inilah yang diistilahkan oleh Nabi SAW dengan istilah ribat. Ribat itu artinya seperti rantai, ikatan satu kegiatan ibadah diikat dengan kegiatan ibadah yang lain. Dia tidak putus. Rasulullah SAW pernah mengatakan, awala atulukum ala ma tamhu bil khataya wa tarfa'u bil darajat. Wahai para sahabat, maukah kutunjukkan kepada kalian amalan yang bisa menghapuskan dosa dan mengangkat derajat? Kata mereka, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, amal yang bisa menghapus dosa dan meningkatkan derajat adalah isbahul wudu'i 'alal makarih wa kathratul khuta' ilal masajid wa intidharus salati ba'da salat. Pertama, menyempurnakan wudu meskipun dalam kondisi tidak nyaman, mungkin karena kedinginan atau kita ada gatal-gatal di tangan, tapi berusaha untuk tetap kita sempurnakan. Wa kathratul khuta' ilal masajid, dia berjalan menuju masjid, memperbanyak langkah. Dan yang ketiga, wa intidharus salat ba'da salat, dia menantikan sholat setelah dia mengerjakan sholat. Kita selesai sholat maghrib, menantikan kehadiran sholat isya, namun tidak putus dengan kegiatan yang lain, tapi kita sambung dengan beribadah. Kata Nabi SAW, fadzalikumur riba, fadzalikumur riba, fadzalikumur riba. Itulah riba, itulah riba. Diulangi 3 kali. Maknanya adalah itulah rantai ikatan kebaikan, satu bersambung dengan yang lain, tidak putus dengan kegiatan yang lain. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, disampaikan dalam pengumuman bahwa kajian kita di malam ini akan membahas tentang bab sholat. Sebenarnya mohon maaf, setiap malam Rabu habis maghrib setiap malam Rabu habis maghrib saya sebenarnya sudah ada jadwal di Baitul Hamdi, di tempatnya Bapak Erik. Namun terjadi kesepakatan antara takmir dengan Pak Erik untuk sementara di awal kajian kita sediakan di Masjid Al-Marhamah. Jadi Baitul Hamdi mengalah digeser setelah Isya. Tapi menurut panitia ini sementara, wallahu a'lam, kita belum tahu kapan jadwal fixnya. Nanti kita kembalikan kepada jamaah. Kemudian hadirin yang kami hormati, tema yang disampaikan kepada saya tentang masalah sholat. Tapi yang saya tawarkan adalah kajian fikih secara umum. Jadi kita belajar dari mulai ujung sampai tidak tahu sampai mana nantinya, karena kajian fikih itu panjang. Sebelumnya saya akan berikan pengantar sedikit tentang pengenalan ilmu fikih. Fikih secara bahasa artinya paham. Nabi Musa alaihissalam ketika diutus oleh Allah untuk mendakwai Fir'aun, beliau berdoa kepada Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, mudahkan urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskan ikatan-ikatan di lisanku sehingga kalau ngomong tidak beradul-beradul. Yafqahu qawli, agar mereka fikih terhadap ucapanku. Maknanya adalah yafhamu qawli, agar mereka bisa memahami ucapanku. Sehingga fikih secara makna bahasa artinya adalah paham. Anda paham tentang ilmu tertentu, maka Anda faqih di bidang itu. Anda paham tentang misalnya ilmu kimia atau ilmu matematika, berarti Bapak adalah faqih di bidang kimia atau bidang matematika secara makna bahasa. Kemudian secara makna istilah, fikih didefinisikan dengan al-ilmu anil a'mal al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Ilmu yang membahas tentang amalan-amalan fisik yang disimpulkan dari dalil-dalil yang rinci. Sehingga ilmu fikih tidak membahas tentang masalah i'tiqad, tidak membahas masalah akidah. Ilmu fikih tidak membahas masalah adab. Ilmu fikih tidak membahas dari kajian bahasa, namun dia membahas tentang hukum amalan zahir yang dilakukan oleh manusia,
dan itu disimpulkan dari dalil-dalil yang rinci. Kemudian kajian tentang ilmu fikih, kata para ulama, dibagi menjadi 4 pembahasan pokok. 4 pembahasan pokok. Yang pertama fiqhul ibadah, yang kedua fiqhul usrah, yang ketiga fiqhul muamalah, dan yang keempat fiqhul qada' wal jinayah. Yang pertama adalah fikih ibadah. Apa itu fikih ibadah? Fikih ibadah, fikih yang membahas semua yang terkait dengan kegiatan ibadah manusia. Dan itu ada 6 topik. Pertama tentang toharoh. Di sini nanti kita akan diperkenalkan tentang bab najis dan kawan-kawannya. Berikut bagaimana cara membersihkan najis. Kemudian kita akan diperkenalkan tentang bagaimana cara bersuci, ada wudu, tayammum, ada mandi, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah fikih tentang salat, mulai dari persiapan salat sampai yang terkait dengan kegiatan setelah salat, ada zikir dan seterusnya. Kemudian berikutnya fikih puasa, zakat, haji, dan yang keenam adalah tentang masalah jihad. Fikih jihad dimasukkan oleh para ulama dalam kajian fiqhul ibadah. Kemudian yang kedua adalah fiqhul usrah. Fiqhul usrah maknanya adalah fikih tentang keluarga. Di situ akan dibahas mulai dari persiapan pembentukan keluarga sampai bubar keluarga dan konsekuensi setelah orang mengalami bubar keluarga. Termasuk di dalamnya kita akan belajar tentang masalah ilmu faraid, pembagian warisan ketika ada salah satu anggota keluarga yang meninggal. Ini masuk dalam kajian fiqhul usrah. Kemudian berikutnya adalah fikih muamalah. Fikih muamalah membahas tentang interaksi antar sesama hamba, antar sesama manusia, baik yang sifatnya komersil yang diistilahkan dengan fiqhul muawadhah, atau yang sifatnya sosial yang diistilahkan dengan fiqhul tabarru'at. Di situ kita akan mengenal tentang masalah fikih jual beli, sewa menyewa, utang piutang, ada pembahasan tentang masalah riba dan kawan-kawannya. Kemudian kita juga mengenal tentang fikih wakaf, sedekah, infak dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah fiqhul qada' wal jinayah, fikih yang membahas tentang bab peradilan dan tindak kriminal yang ada di tengah masyarakat. Disitulah kita mengenal tentang hukuman hudud, ada potong tangan, ada rajam, cambuk, kemudian tentang pelanggaran-pelanggaran dalam syariat dan seterusnya. Karena itu hadirin dimuliakan Allah, kalau ada sebagian kaum muslimin yang ketika meneriakkan Islam, namun yang dia kesankan Islam itu hanya seputar masalah potong tangan, pisau, rajam, berarti dia baru membahas seperempat fikih, dan itu belum mewakili Islam. Karena fikih itu luas dan Islam itu agama yang mencakup dalam semua lini kehidupan. Kita sangat berharap jika semua kajian itu minimal pernah kita baca, sehingga kita tidak menjadi orang yang buta tentang ajaran. Kalaupun misalnya ada kasus, kita paling tidak tahu, saya pernah membaca di buku ini katanya demikian, sehingga kita punya pegangan. Ada banyak orang ketika ditanya tentang kasus tertentu, dia banyak meraba, padahal itu sudah dibahas. Namun karena dia tidak membaca, sehingga dia ketika menyampaikan jawaban atau memberikan kesimpulan hanya sebatas melalui logikanya. Kita beragama kepada Allah bukan dengan logika, tapi kita beragama dengan dalil, dengan bukti. Jangan sampai kita menjadi hamba Allah, beragama kepada Allah hanya dengan asas logika. Karena ini kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagian dari ciri akhir zaman. Munculnya ada sebagian tokoh di tengah masyarakat, pengikutnya banyak, tapi ketika dia menyampaikan agama hanya sebatas dengan menggunakan logika. Dan ciri khas orang semacam ini, kata Umar, tidak hafal hadis. Umar bin Khattab pernah mengatakan, "Alaikum iyyakum wa ashabur ra'yi, fa innahum a'da'u sunnah." Hati-hati kalian orang yang suka bermain logika, karena mereka itu musuhnya ajaran Nabi SAW. Ayyahumul ahaditsu ayyauha, mereka itu kesulitan untuk menghafal hadis. Fatakallama bi ra'yihi, akhirnya dia pun bicara dengan logikanya. Falamma su'ilu wastaftu istahya alla ijibu,
Ketika mereka ditanya dimintai fatwa, malu kalau tidak bisa jawab karena tidak punya dalil. Akhirnya apa? Fa'ajabu bi ra'yihi fadallu adallu. Dia jawab dengan logikanya, jadilah dia orang sesat dan menyesatkan. Dan itu karakter ketika orang tidak bisa hafal hadis tapi banyak ngomong di depan. Dan kita bisa lihat di masyarakat kita ada beberapa tokoh sangat jelas sekali ketika dia menyampaikan kajiannya selalu mengajak jamaahnya, mari kita kembalikan ke logika, kita berbebas logika. Kalau semuanya harus mengandalkan logika, maka masing-masing orang punya. Dan logika A dengan logika B tidak bisa dibandingkan. Dalam arti kita tidak bisa mengatakan logika ustadz lebih mulia dibandingkan logika yang bukan ustadz. Kan sama-sama logika. Sebagaimana nyawa si A tidak lebih mulia daripada nyawa si B. Dua-duanya punya hak kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu contoh misalnya, mungkin Bapak Ibu bisa ngasih jawaban begini. Ada dua orang muslim yang ditangkap musuh A dengan B. Ditangkap oleh orang kafir. Kemudian si A ini dikasih pisau, dikasih pedang. Setelah itu dia disodori tembak dari jauh oleh musuhnya. Kemudian dia diancam, bunuh kawanmu, jika tidak kamu tak tembak. Boleh nggak dia membunuh kawannya? Kalau kamu tidak membunuh kawanmu, kamu tak tembak. Boleh tidak orang ini membunuh kawannya? Si A dikasih pedang, dia disuruh bunuh B, kalau enggak kamu tak tembak. Boleh atau tidak? Boleh ya? Tidak boleh. Boleh atau tidak? Ulama beda pendapat ya? Tidak boleh. Baik. Jawabannya nyawa A tidak lebih mulia dibandingkan nyawa B. Kalau kamu berani membunuh B, berarti kamu menganggap nyawa saya lebih mulia daripada nyawa B. Dari mana kaidah ini? Anda sama-sama punya nyawa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sama. Nanti kalau saya nggak bunuh, saya dibunuh. Kalau kamu dibunuh, statusnya mati syahid karena dibunuh oleh orang kafir. Tapi kalau kamu membunuh B, nah ini statusnya kamu membunuh nyawa sesama muslim yang memiliki nilai yang sama dengan nyawa muslim yang lain. Karena itu untuk yang sifatnya semua orang punya, maka tidak ada nilai istimewanya. A dan B berlogika, mereka sama-sama buta dengan latar belakang dalil, maka kita tidak bisa katakan logikanya A lebih mulia dibandingkan logikanya B dan sebaliknya. Karena itu sekali lagi dalam masalah beragama, mencari panduan ketika kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita gunakan adalah pendekatan berdasarkan dalil dan bukan semata berdasarkan logika. Kemudian hadirin yang kami hormati, untuk menuju ke sana saya menggunakan panduan buku judulnya Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam itu buku kumpulan hadis riwayat Bukhari Muslim khusus bab fikih. Ada kitab riwayat Bukhari Muslim, kumpulan hadis riwayat Bukhari Muslim, tapi babnya campur-campur. Seperti kitab Lu'lu' wal Marjan. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar ini. Ada beberapa forum pengajian mengajarkan Lu'lu' wal Marjan. Kalau yang pernah saya dengar, Pak Sunardi Saburi itu punya forum pengajian tentang kitab Lu'lu' wal Marjan di daerah Pamela 1 beliau ngajinya. Kemudian ada juga kitab fikih yang dia mencantumkan banyak hadis tapi tidak semuanya riwayat Bukhari Muslim, seperti Bulughul Maram karyanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan Bulughul Maram karena tidak semua hadisnya sahih, di sana terkadang Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan beberapa hadis yang dhaif. Dan dia tanggung jawab, makanya di bawahnya Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan hadis ini dhaif. Kenapa kok disebutkan di situ? Sebagai pendukung dalil, bukan dalil pokok. Nah, kita di sini insya Allah akan mengupas dalil yang semuanya terbukti sahih karena diriwayatkan Bukhari Muslim. Judul bukunya namanya Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam karya Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah.
Beliau ulama yang hidup di abad 7 Hijriah. Beliau berasal dari daerah Nablus, Palestina. Nablus kan Palestina tepi barat. Dan di masa silam ketika itu daerah Nablus masih belum dikuasai oleh orang-orang jahat. Di sana mayoritas Muslim dan banyak menghasilkan ulama. Termasuk salah satunya adalah Ibnu Qudamah, ulama besar yang nulis buku 11 atau 12 jilid judulnya Al-Mughni. Termasuk juga ini Abdul Ghani Al-Maqdisi, beliau menulis buku judulnya Umdatul Ahkam, kumpulan hadis riwayat Bukhari Muslim khusus bab fikih. Dan buku ini sudah diterjemahkan. Kumpulan hadis ini sudah diterjemahkan. Jumlahnya kurang lebih ada sekitar 400 atau 500 hadis. Semuanya sudah diterjemahkan. Separuhnya Riyadhus Shalihin, punya tipis. Misalnya kalau ada jamaah yang menghendaki, hanya kita bisa mengupayakan sebagai panduan. Ini usulan dari saya. Namun wallahu a'lam, nanti kembali saya serahkan ke takmir. Kalau sekiranya ini keberatan karena kajiannya jadi panjang, kita bisa pindah ke tema yang lain. Atau pilihan yang kedua, khusus bab sholat. Tapi kalau bab sholat, nanti kajiannya kita menggunakan buku panduan yang penulisnya orang Indonesia, tapi beliau dulu pernah belajar di Unaizah di Saudi, dan buku itu sangat detail dalam memberikan penjelasan tentang sholat dan mudah untuk dipelajari. Sekali lagi nanti saya kembalikan kepada takmir. Saya awali dulu dari buku Umdatul Ahkam untuk hadis yang pertama tentang bab Thaharah. Disediakan tanya jawab nggak, Pak? Ada? Disediakan tanya jawab? Tidak usah. Kalau mau langsung dipertanyakan, monggo saja. Buku-buku itu tadi, kalau dipesan sudah terjemahan Indonesia. Sudah ada terjemahnya Indonesia. Artinya di toko buku ada nggak? Di toko buku ada. Tapi kadang toko buku agama itu beda dengan toko buku umum ya. Itu gamas itu mungkin nggak ada, Pak. Kalau yang ada di sini di Sarana Hidayah. Sarana Hidayah itu toko buku agama. SAG mungkin ada. Sosial agensi. Nanti kita bisa titip ke akhir mahasiswa untuk bisa mengatakan begitu. Paling tidak untuk perpustakaan masjid itu. Insya Allah. Nah, yang lain mungkin ada yang ingin disampaikan atau ada usulan? Cukup? Mas, mungkin gini, Mas. Mula biasanya makin hafal Mas. Karena orang-orang ini jamaahnya kan sudah usia, ya sudah mendekati kubur lah, Mas. Jadi mungkin pengetahuan tentang ibadah yang pokok-pokok lah, yang sangat diperlukan untuk bekal menghadap lah. Kira-kira begitu, Mas. Sholat ya. Baik, atau sebenarnya begini, berarti saya bisa menyimpulkan. Kita akan membahas sedikit urut dari bab Thaharah dan sholat saja ya. Nanti masalah pikir-pikir detail yang lain, ada muamalah keluarga, saya kira tidak perlu diangkat di sini karena tidak banyak kepentingannya dengan ritual ibadah kita. Jadi kita fokuskan untuk Thaharah dan sholat. Tapi keluarga penting juga, Mas. Semuanya penting, Pak. Semuanya penting ya. Cuman kita menggunakan skala prioritas. Saya prioritaskan di bab Thaharah dan sholat. Baik. Hadirin yang kami hormati, saya awali tentang masalah kitab Thaharah, bab tentang masalah bersuci. Hadis yang pertama yang akan kita baca adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa
hatta yatawadda'a. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat kalian ketika dalam kondisi hadas sampai dia berwudu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ulama berbeda pendapat tentang siapa nama asli Abu Hurairah. Dan pendapat yang paling kuat, nama asli beliau adalah Abdurrahman. Bapaknya namanya Sakhar, sehingga beliau bernama Abdurrahman bin Sakhar, dari suku Daus, satu kabilah yang ada di Yaman. Abdurrahman bin Sakhar ad-Dausi al-Yamani. Dan beliau masuk Islam di tangan seorang sahabat yang bernama Amr bin Tufail ad-Dausi, salah seorang ahli syair, dikenal sangat cerdas, masuk Islam ketika Rasulullah SAW masih di Mekah. Namun Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak langsung bertemu dengan Nabi SAW. Beliau baru bertemu dengan Nabi SAW pada peristiwa Khaybar, dan itu tepatnya di tahun 9 Hijriah. Sementara Rasulullah SAW wafat, ada yang hafal tahun berapa? Nabi SAW wafat tahun berapa? Tahun 11. Kebanyakan ya. Tahun 11 Hijriah. Tahun 11 Hijriah. Ketemu tahun 9, Rasulullah SAW wafat tahun 11. Berarti berapa tahun Abu Hurairah bersama Nabi SAW? Kurang lebih 3 tahun, 9 sampai 11. Ini yang menjadi pertanyaan banyak orang. Abu Hurairah itu perjalanannya bersama Nabi SAW singkat, namun hadisnya kenapa banyak? Cuma 3 tahun, tapi hadisnya mengalahkan sahabat-sahabat yang lain. Jumlah periwayatannya, jumlah hadis yang sampai ke kita. Baik, hadirin yang kami hormati, ada beberapa alasan yang menguatkan kenapa Abu Hurairah itu hadisnya banyak. Alasan yang pertama, bahasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika meriwayatkan hadis tidak hanya mendengar langsung dari Nabi SAW, tapi beliau juga meriwayatkan hadis dari sahabat-sahabat senior. Dapat hadis dari Abu Bakar atau Umar atau Utsman, Ibnu Mas'ud atau sahabat senior yang lainnya. Kemudian beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda demikian, tanpa menyebutkan nama sahabat yang menjadi sumber sebelum Nabi SAW. Kemudian alasan yang kedua, Abu Hurairah radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang usianya panjang, sehingga beliau banyak ketemu tabi'in. Nah, ketika ketemu tabi'in, disitulah Abu Hurairah menyampaikan hadisnya. Berbeda dengan sahabat senior yang mereka banyak tinggal di Madinah dan meninggal sebelum ketemu tabi'in, sehingga hadisnya tidak sampai ke tabi'in. Nah, meskipun hadisnya mereka sampaikan kepada sahabat yang lain. Kemudian alasan yang ketiga, pernah disampaikan sendiri oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahasanya beliau semasa mendampingi Nabi SAW itu tidak pernah meninggalkan Rasulullah SAW. Kemanapun Rasulullah SAW pergi, Abu Hurairah ada bersama Rasulullah SAW, kecuali ketika Nabi SAW berada di dalam rumahnya. Karena keseriusan inilah Abu Hurairah radhiyallahu anhu memiliki banyak riwayat hadis. Ada sebagian upaya yang dilakukan oleh orang-orang liberal dan terutama kelompok Syiah untuk melemahkan status hadis Abu Hurairah, dan mereka katakan hadisnya Abu Hurairah semuanya tidak bisa diterima. Dan sebenarnya upaya semacam ini mereka lakukan tujuan besarnya adalah untuk menghilangkan referensi hadis. Kalau sampai Abu Hurairah itu riwayatnya tidak diterima, ada lebih dari 5.000 hadis yang tidak berlaku di tengah masyarakat. Nah, ini bahaya. Jadinya apa? Kaum muslimin kehilangan 5.000 panduan, 5.000 sunnah dari Nabi SAW. Karena itu ulama al-sunnah membela kehormatan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan berusaha untuk menjaga eksistensi Abu Hurairah dalam periwayatan hadis. Tujuan besarnya adalah untuk melindungi sumber Islam, yaitu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Saya sering sekali mendengarkan komentar-komentar orang-orang yang berpaham liberal, terutama mereka yang belajar Islam dari kiri. Ada Islam kiri, Pak ya. Saya belajar Islam dari kanan, dia milihnya dari kiri, sehingga menghasilkan kesimpulan yang aneh-aneh. Salah satunya upaya besar mereka adalah menghantam status Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian hadirin yang kami hormati, dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan Allah tidak menerima sholat orang yang hadas sampai dia berwudu. Di sini menceritakan tentang salah satu syarat sholat, yaitu wudu. Sebelumnya kita jelaskan dulu beberapa istilah ya. Di situ ada syarat, ada wajib, ada rukun, ada sunnah. Ada syarat sholat, wajib sholat, rukun sholat, sunnah sholat. Kemudian syarat ada dua, ada syarat wajib dan ada syarat sah. Baik, apa perbedaan masing-masing? Kita akan lihat. Yang pertama syarat. Syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan ibadah. Sesuatu yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan ibadah. Syarat sholat berarti sesuatu yang harus dipenuhi sebelum sholat. Kemudian kalau rukun itu padanannya adalah unsur. Rukun sama dengan unsur. Rukun sholat berarti unsur sholat. Namanya unsur, kalau hilang satu maka dia tidak jadi. Air H2O, coba hilang O-nya saja, jadi air nggak? Tidak bisa. Atau hanya dihilangkan satu, bisa berbahaya. OH-, nah ini jadi basah. Sehingga kondisi seperti ini ketika dia hilang satu nggak jadi. Rukun sholat berarti kalau dia hilang maka sholatnya dianggap nggak ada. Baik hilang karena sengaja maupun lupa. Karena itu kalau ada orang yang sholat lupa rukun, ya sudah bubar sholatnya, karena dianggap tidak ada. Kemudian yang berikutnya wajib sholat. Wajib sholat sesuatu yang harus dikerjakan dalam sholat, tapi dia bukan unsur. Artinya kalaupun dia hilang, sholatnya tetap ada atau tidak? Tetap ada. Karena itu untuk amalan yang statusnya wajib sholat, jika dia dihilangkan, maka di situ ada dua hukum. Jika dihilangkan dengan sengaja, maka sholatnya batal. Kenapa? Karena dia meninggalkan kewajiban. Tapi kalau dia ditinggalkan secara tidak sengaja karena lupa, maka sholatnya tidak batal, tapi ditambal pakai sujud sahwi. Makanya sujud sahwi dikenal sebagai jabir, penambal. Dia menambal kekurangan yang ada dalam sholat ketika orang meninggalkan yang wajib. Contohnya apa Pak wajib sholat? Biar kita tahu gambarannya. Tasyahud awal, ini contoh wajib sholat. Rasulullah SAW pernah sholat 4 rakaat. Setelah dapat 2 rakaat, ke rakaat ketiga beliau langsung bangkit. Para sahabat semuanya spontan subhanallah, tapi Nabi SAW tidak balik duduk. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka pun melanjutkan ikut Nabi SAW. Sampai akhirnya setelah salat selesai, baru Nabi SAW menyebutkan alasannya. Dan beliau sujud sahwi sebelum salam ya. Sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Kemudian Nabi SAW menjelaskan. Baik, di situ kita bisa mengambil pelajaran bahasanya sholat tetap utuh, sah, meskipun tidak tasyahud awal. Tapi kalau dia ditinggalkan dengan sengaja, bagaimana satunya? Batal. Tapi kalau lupa, nanti ditutupi dengan sujud sahwi dan sholatnya tidak dinilai batal. Baik. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah sunnah sholat. Sunnah sholat sesuatu yang dia diajarkan untuk memperindah sholat. Maka sunnah posisinya seperti penghias ibadah.
ibadah itu akan semakin indah, semakin menawan ketika sunnah-sunnahnya diamalkan. Maka orang bisa sempurna ibadahnya kalau keempat-empatnya ini tidak ada yang ketinggalan. Cukup ya? Alhamdulillah, demikian yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.